Assalamualaikum. Halo semuanya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini ya. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel saya. Pada awal episode 3 ini, Sang Tak pun datang di ruang ICU. Perawat di sana mengatakan bahwa Profesor Cha sudah mulai bernapas sendiri tanpa menggunakan bantuan. Setelah mendengar hal itu, Sang Tak yang saat ini sudah dirasuki oleh Profesor Cha meminta bantuan untuk melakukan tes MRI. Ternyata pemeriksaan itu hanya sia-sia saja. Profesor Cha masih saja tetap tidak bangun. Lanjut, Sang Tak pun bergegas untuk melihat catatan operasi dari pimpinan Jang. Setelah Sang Tak yang masih dirasuki oleh Profesor Cha membuat pernyataan kepada Dr. An bahwa Sang Tak bersekongkol dengan wakil direktur untuk penyuntikan heparin itu. Setelah itu, saat Sang Tak sedang melihat catatan operasi pimpinan Jang, tiba-tiba saja Oh Sejong pun datang dan memukul keras Sang Tak hingga Profesor Cha pun terlempar. Saat tersadar, Sang Tak pun langsung berlari ke ruang ICU dan mengetahui bahwa ide untuk melakukan tes MRI adalah ide dirinya, yang akhirnya membuat dia harus bertanggung jawab atas biaya pemeriksaan itu. Di sisi lain, Profesor Cha yang terlempar tadi berusaha melihat catatan operasi pimpinan Jang. Adegan pun beralih di mana para dokter di sana bergosip tentang Sang Tak yang seperti dirasuki oleh roh. Saat itu, di sisi lain, Dr. An mengatakan kepada Ko Sang Tak untuk datang ke acara konferensi untuk menyatakan kebenarannya. Setelah itu, adegan pun beralih di mana Profesor Cha bertemu dengan Tes. Tes mengatakan kepada Profesor Cha untuk tidak mencampuri kehidupan manusia. Meskipun Tes juga sering menyampuri kehidupan manusia, namun yang ia lakukan adalah hal-hal kecil seperti memberikan susu pisang kepada orang-orang yang kelelahan atau menggantikan orang untuk menahan rasa sakit dicabut gigi, dan hal-hal lain yang tidak berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Ia mengingatkan kembali jangan terlalu sering memasuki tubuh Sang Tak, karena hal itu bisa menyebabkan Profesor Cha meninggal. Ya, tapi Profesor Cha tetap menjadi orang yang keras kepala. Saat itu, Tes mengatakan kepada Profesor Cha untuk percaya kepada Sang Tak, karena Sang Tak tidak akan berbohong. Keesokan harinya, Profesor Cha sedang menunggu Sang Tak datang. Saat Sang Tak datang, ia bersiap untuk merasuki tubuh Sang Tak. Tapi ternyata tanpa diduga, Sang Tak mengatakan bahwa ia akan pergi, tepat di hadapan Profesor Cha sambil melihat handphone. Setelah itu, Sang Tak pun memasuki ruang konferensi disusul oleh Profesor Cha. Konferensi pun dimulai dari pernyataan Dr. An yang mengatakan bahwa Profesor Cha pergi setelah menerima pesan teks sampai ke pertanyaan siapa orang yang menyuntikkan heparin. Saat itu Sang Tak pun mengangkat tangannya dan mengatakan bahwa Dr. Kim memang menyuruhnya untuk menyuntikkan heparin. Namun ia mengatakan bahwa ia sama sekali tidak memberikan setetes pun. Bahkan ia tidak menyentuh sama sekali pimpinan Jang, dengan didukung oleh seorang perawat sebagai saksi. Saat itu Sang Tak memasuki ruang pimpinan Jang dan melihat catatan medisnya. Namun ia melihat bahwa pasien itu tidak memerlukan heparin lagi. Sang Tak mengatakan jika ia memberikannya heparin lagi, ia akan membunuh pasien itu. Hal itu pun membuat Profesor Cha menyelidiki siapa yang menyuntikkan heparin itu. Penyelidikan dimulai dari Dr. Kim, namun ia merasa Dr. Kim merupakan seorang yang penurut dan baik hati. Bahkan ia tidak berani menabrak pohon ataupun membunuh ulat, apalagi untuk membahayakan pasien. Kemudian kepala ban, ia berpikir bahwa kepala ban bukan seseorang yang akan membahayakan nyawa pasien. Dr. Lee Son Ho pun tidak akan membahayakan karirnya karena ia sangat bercita-cita menjadi dokter yang hebat. Adegan pun beralih di mana Dr. An tidak memeriksa Profesor Cha dan ia malah mengatakan bahwa Profesor Cha pun tidak pernah melirik pasien yang tidak memiliki kemungkinan untuk hidup. Mendengar hal itu, Profesor Cha pun merasa sedih padahal Dr. An merupakan dokter yang paling ia percayai. Setelah itu, Profesor Cha memasuki tubuh Sang Tak
karena ia diganggu oleh 3 arwah yang merupakan pasien Profesor Cha yang tidak pernah ia periksa karena tidak memiliki harapan. Setelah kabur dari 3 arwah tadi, Seng Tak pun dipanggil untuk melakukan sebuah operasi. Saat itu Seng Tak masih dirasuki oleh Profesor Cha. Saat Seng Tak tersadar, tiba-tiba saja operasinya sudah berjalan lancar. Seng Tak pun merasa kebingungan lagi. Akhirnya ia pun pergi ke ruang CCTV dan meminta untuk menghapus semua video dirinya. Karena dalam CCTV itu terekam video di mana saat ia diganggu oleh 3 arwah yang berusaha memasuki tubuhnya setelah Profesor Cha keluar dari tubuhnya. Keesokan harinya, Profesor Cha mencari Seng Tak, yang ternyata Seng Tak sedang tidur di kamarnya karena ia mengambil cuti. Profesor Cha mencarinya karena tubuh Profesor Cha akan dipindahkan atas kehendak wakil direktur. Tapi ternyata Seng Tak pun datang ke rumah sakit untuk membawa Profesor Cha dengan masih menggunakan baju tidur. Ia dibantu oleh petugas kebersihan yang tak lain itu adalah Tess. Di sisi lain, Dr. An menghampiri wakil direktur dan ternyata orang yang menyuntikkan heparin itu adalah Dr. An. Balik lagi nih, ternyata Sejin melakukan pertukaran dokter agar ia bekerja di rumah sakit itu untuk menjadi dokter yang menangani Profesor Cha, yang membuat akhirnya Profesor Cha tidak jadi dipindahkan. Setelah itu, Profesor Cha pun merasuki Seng Tak untuk keluar melewati batasnya. Di rumah sakit, Tess bertanya kepada orang-orang di mana Profesor Cha berada. Orang-orang itu mengatakan bahwa Profesor Cha pergi keluar untuk mencari udara segar. Tess khawatir karena apabila Profesor Cha keluar dari tubuh Seng Tak di luar sana, ia akan hidup tapi mati. Dan ternyata di luar sana tanpa sengaja Seng Tak bertubrukan dengan seorang wanita. Wanita itu pingsan dan Profesor Cha terlempar hingga membuat tubuhnya mulai menghilang. Saat itu Seng Tak tersadar dan berkata, apabila kamu masih di sini, mari kita selamatkan wanita ini. Sekian ya untuk episode 3 ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini ya. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya. Yuk next episode 4.